Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga, Ratno Lukito, mengatakan bahwa proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres melanggar konstitusi. Hal itu disampaikan Ratno ketika menjadi saksi ahli dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Dalam paparannya, Ratno menyebut bahwa langkah KPU menerima dan meloloskan pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 12 tahun 2011. Ratno memandang apabila KPU bermaksud menerima pencalonan Gibran berdasarkan putusan MK, maka seharusnya PKPU 19 tahun 2023 diubah sebelum pendaftaran Capres-Cawapres. Ini perbuatan legal disobedience yang jelas sekali karena keputusan MK nomor 19 tersebut merupakan putusan yang non-executable karena belum ada tindakan apa-apa baik dari Presiden maupun dari DPR. Kemudian tanggal 13 November 2023 KPU telah mengeluarkan putusan KPU nomor 1932 tahun 2023 tentang penetapan yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum dan wakil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Keputusan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 di atas karena mengangkat wakil presiden yang berusia kurang dari 10 tahun. Tampak di sini bahwa karena KPU melakukan legal disobedience terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 1 hingga penyelesaiannya, maka KPU terjebak ke dalam tindakan yang menyesatkan dalam setiap langkah yang diambil. Beberapa undang-undang yang lain pun yang berhubungan dengan pemilu juga akhirnya. Pertanyaan saya Anda jawab dulu. Iya. Ada enggak ijazah semester 5-nya? Itu yang terlambat, ini saya belum selesai ya, Yang Mulia. Bukan, raport semester 5-nya atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana ada itu? Tunggu Sebentar. Jadi begini, Yang Mulia. Ada atau tidak dulu? Yang raport semester 5-nya? Ada di buku induk, Yang Mulia. Di buku induk ini sudah lihat itu cuma 4 semester Pak. Iya. Yang semester 5-nya ada atau tidak? Nah, itu sesuai apa yang ada di buku induk aja, Yang Mulia. Ya, namun begini, Yang Mulia. Namun begini, mohon izin, Yang Mulia. Ya. Biar kita terang dan lurus, Yang Mulia. Maksudnya begini. Izin, Yang Mulia. Jangan Anda tidak boleh nanya ke situ. Saya tanya Anda sekarang. Ada tidak raport semester 5-nya? Ada sesuai dengan yang di buku induk. Yang tertera di buku induk yang kami sampaikan. Anak sini? Iya. Di buku induk, Yang Mulia. Anak sini. Baik. Silakan. Ini Anda lihat ya. Nilainya itu cuma ada sampai semester 4. Benar, Yang Mulia. Iya. Mana yang semester 5? Maksud saya karena beliau sakit, Yang Mulia, dioperasi dan buktinya ada, Yang Mulia. Namun kita kan untuk menangkap ini kurang. Tadi kan saya tanya ada atau tidak raport semester 5-nya. Kan itu pertanyaan saya kan? Betul. Ada atau tidak? Tidak ada. Nah, ada. Kembali ke tempat duduk. Baik. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Ini membahas beberapa isu politis dan sosial yang kontroversial di Indonesia, khususnya terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka RI. Berikut ini adalah ringkasan ataupun poin-poin utamanya. Pertama, isu sidang gugatan perdata. Video dimulai dengan cuplikan persidangan yang mempertanyakan keabsahan ijazah atau rapor semester 5 Wakil Presiden Gibran. Pihak yang ditanya menyatakan bahwa data tersebut tidak tersedia di buku induk. Analisis kerusuhan dan kondisi politik. Narasumber video mengklaim telah melakukan investigasi terkait kerusuhan yang terjadi, menuding adanya upaya dari pihak kekuasaan untuk menciptakan kondisi darurat militer. Ya, menurut video ini diduga bertujuan untuk memperluas kekuasaan. Kritik terhadap pemerintah. Video berisi narasi yang sangat kritis terhadap pemerintahan saat ini, menyinggung soal dinasti politik, kurangnya kapasitas pemimpin, hingga seruan agar Wakil Presiden Gibran mundur dari jabatannya. Opini dalam video ini juga menyoroti masalah korupsi dan ketimpangan demokrasi di Indonesia saat ini.
Ya, jadi ini disajikan dengan nada opini yang tajam, mengajak penonton untuk kritis terhadap situasi politik nasional Indonesia. Mengapa raport semester 5 tidak ditemukan? Nah, berdasarkan cuplikan persidangan dalam video tersebut, pihak yang dimintai keterangan menyatakan bahwa nilai rapor semester 5 tidak ada di buku induk karena yang bersangkutan saat itu sedang sakit dan menjalani operasi sehingga nilainya tidak tercatat. Mengapa pemimpin harus punya rekam jejak luas? Berdasarkan narasi dalam video ini tersebut, seorang pemimpin dianggap harus memiliki rekam jejak dan kapasitas yang luas karena negara menghadapi permasalahan yang sangat kompleks dan beragam. Video tersebut menekankan bahwa pengalaman dan kompetensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak membuat kondisi masyarakat menjadi semakin amburadul. Dalam pandangan narasumber, mengurus sebuah negara bukanlah hal yang bisa dilakukan secara asal-asalan, sehingga pemimpin yang terpilih harus benar-benar merupakan sosok yang layak, berkualitas, dan memahami cara kerja pemerintahan. Twitter dianggap lebih efektif dibandingkan platform lain seperti TikTok untuk menelusuri isu politik karena data di Twitter lebih transparan dan dapat dilacak. Berikut ini adalah alasan utamanya. 1. Kemampuan penelusuran afiliasi berbeda dengan TikTok yang kontennya seringkali anonim dan mudah dihapus. Dan Twitter, pihak-pihak yang terlibat dapat ditelusuri afiliasinya, siapa yang mereka dukung dan siapa yang mereka lawan. Rekam jejak aktivitas. Narasi dalam video menjelaskan bahwa aktivitas akun Twitter memungkinkan publik untuk melihat pola perilaku mereka selama ini, termasuk praktik fitnah dan doxing kepada pihak yang bertentangan dengan mereka. Identifikasi sosok yang dibela. Video mengklaim bahwa dengan mempelajari akun tertentu dan di Twitter terlihat jelas sosok atau pihak mana yang sering dibela oleh akun-akun tersebut, sehingga dapat membantu mengungkap siapa dalang di balik isu atau kerusuhan yang terjadi. Mengapa kerusuhan dinilai sebagai sebuah dagelan? Ya, jadi situasi kerusuhan dianggap sebagai dagelan atau sandiwara karena beberapa alasan utama yang disebutkan oleh pembicara. Pertama, masa yang tidak sesuai ekspektasi. Pembicara menyatakan bahwa masa yang ditunggu-tunggu oleh pihak yang merencanakan status darurat militer ternyata tidak datang. Ketidaksesuaian jumlah masa yang disampaikan oleh pihak terkait dinilai tidak cukup besar untuk menciptakan kerusuhan yang masif atau fabricate sebagaimana yang direncanakan. Ketidakmungkinan skenario. Pembicara mempertanyakan logika di balik pembakaran fasilitas umum jika jumlah massa tersedia hanya sedikit, yang menurutnya justru membuat situasi terlihat aneh dan seperti dagelan. Mengapa pihak tertentu ingin darurat militer? Pihak kekuasaan ingin menciptakan kondisi darurat militer karena dengan status tersebut mereka dapat melakukan berbagai tindakan yang memperluas kekuasaan mereka. Hal ini mencakup tindakan kekerasan, pengamanan, hingga penyitaan aset untuk kepentingan negara yang dapat dilakukan saat negara berada dalam keadaan darurat militer. Mengapa pihak tertentu menyita aset saat darurat? Pihak kekuasaan dapat melakukan tindakan penyitaan aset saat negara dalam status darurat militer karena hal tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya untuk kepentingan negara dalam kondisi darurat. Mengapa pihak tertentu menyembunyikan identitas? Pihak-pihak tertentu menggunakan akun anonim atau menyembunyikan identitas di media sosial karena beberapa alasan. Yang pertama, 1. Kemudahan untuk menghapus jejak. Akun anonim, terutama di platform seperti TikTok, dinilai mudah untuk dihapus atau dihilangkan begitu saja setelah melakukan aktivitas tertentu agar tidak terlacak. Dan yang kedua, kebutuhan untuk melakukan cipta kondisi. Akun-akun ini seringkali digunakan dalam jumlah besar seperti
puluhan ribu untuk menyerang pihak yang menyuarakan perdamaian atau menjaga keamanan serta saat terjadi kerusuhan. Dan yang ketiga, strategi anonimitas dengan menggunakan identitas palsu seperti akun yang dikosongkan menggunakan foto orang lain atau akun yang diprivasi. Mereka dapat melakukan aktivitas seperti fitnah dan doxing terhadap pihak-pihak yang bertentangan dengan kepentingan mereka tanpa mudah diidentifikasi. Mengapa pihak tertentu enggan mundur dari jabatan? Keengganan pihak kekuasaan untuk mundur dari jabatan mereka dikaitkan dengan beberapa faktor. 1. Sifat tamak dan serakah. Pembicara menyebutkan bahwa tindakan yang merugikan masyarakat tersebut didorong oleh rasa tamak dan keserakahan dari pihak kekuasaan itu sendiri. 2. Ambisi kekuasaan. Adanya keinginan untuk menjadi lebih kuat dan lebih powerful yang membuat mereka enggan melepaskan posisi mereka. 3. Upaya memperluas kekuasaan. Skenario seperti penetapan status darurat militer dianggap sebagai cara untuk melegitimasi tindakan yang dapat memperluas kekuasaan mereka, mencakup tindakan kekerasan hingga penyitaan aset. Dan yang keempat, terakhir, kepentingan melenggengkan dinasti. Video ini menyinggung ada ambisi untuk meneruskan dinasti penguasa sehingga segala cara dipaksakan meski hasilnya dinilai buruk bagi negara dan rakyat. Mengapa pihak tertentu menggunakan metode fitnah? Berdasarkan narasi dalam video ini tersebut, penggunaan metode fitnah dan doxing oleh pihak-pihak tertentu di media sosial atau khususnya Twitter bertujuan untuk menyerang orang-orang yang memiliki pandangan bertentangan dengan mereka. Strategi ini dijalankan melalui akun-akun anonim atau yang sengaja diprivasi agar afiliasi mereka sulit ditelusuri oleh publik. Mengapa pihak tertentu ingin ciptaan kerusuhan? Ya, video kali ini pihak tertentu ingin menciptakan kondisi kerusuhan sebagai strategis untuk menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Tujuan dari skenario ini adalah untuk melegitimasi perluasan kekuasaan, di mana dengan status darurat militer mereka dapat melakukan berbagai tindakan seperti pengalaman, tindakan kekerasan, hingga penyitaan aset untuk kepentingan negara. Rencana ini membutuhkan adanya aksi massa yang masif sebagai syarat utama untuk mendapatkan legitimasi tersebut. Mengapa Twitter dianggap alat lacak yang efektif? Ya, video kali ini benar-benar berdasarkan narasi dalam video ini, platform Twitter dianggap lebih efektif untuk memantau pihak lain dibandingkan media sosial lain karena rekam jejaknya dapat ditelusuri. Berbeda dengan platform seperti TikTok yang kontennya anonim dan mudah dihapus. Di Twitter, pihak yang berkepentingan dapat melacak afiliasi akun, mengetahui siapa yang mereka dukung atau lawan, serta memantau pola aktivitas mereka dalam melakukan fitnah atau doxing terhadap pihak yang bertentangan. Ya, jadi demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.